Jadi pertama, pemberitaan itu selesai, pemberitahuan itu selesai, ia naik ke bukit Gunung Kemuliaan. Yang kedua, setelah ia memberitahukan mengenai sengsara yang akan dia jalani, dia pergi ke Kapernaum, rumahnya yang kedua sebagai tempat tinggal. Lalu yang ketiga, setelah pemberitahuan, yang ketiga ia pergi ke Yeriko. Menurut Lukas 18 ayat yang ke-31 sampai 41. Nah, mari kita ikut pembacaan yang berkaitan dengan pemberitahuan ketiga. Yesus memanggil dalam Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Jadi tujuannya ke Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus singgah di beberapa tempat termasuk Yeriko. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan. Jadi dia sampaikan, ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali, maksud mereka ini adalah murid-murid, sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kalau saya baca sampai di situ, saudara pasti merenungkan, murid-murid ini kok otak berat begitu. Mereka punya nalar rendah, kira-kira Anda akan berpikir, soalnya sudah 3 kali tetap tidak mengerti. Saya lanjut. Waktu Yesus hampir tiba, jadi waktu sudah omong mengenai dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dia akan dihina, disiksa, dicerca, dihukum mati. Perjalanan itu diteruskan, dan perjalanan itu dari Galilea. Waktu Yesus hampir tiba, jadi dia hampir tiba di Yeriko. Jadi pemberitahuan ketiga, Yesus menuju ke Yeriko. Hampir tiba di Yeriko, ini belum masuk di Yeriko. Ini hampir tiba, mungkin di perbatasan. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, pasti murid-murid itu, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah, engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Jadi kejadian setelah Yesus
menyampaikan tentang dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Kali yang ketiga, tetap murid-murid tidak memahami, seakan-akan mereka buta. Buta mata, buta hati. Apakah karena mereka membaca nubuatan yang dicatat dalam Yesaya 53 sampai 55, mereka tidak paham? Di dalam catatan nubuatan itu mengatakan bahwa ia yang diurapi akan menderita, ia yang diurapi yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, menanggung banyak penderitaan dan menanggung banyak cedera dan menanggung banyak bilur karena dosa-dosa daripada manusia. Apa mereka tidak paham? Atau mereka memang tidak tahu baca Alkitab, pemalas baca Alkitab, sehingga susah mengerti? Saya berharap bahwa kita sudah beberapa tahun ini diingatkan tiap hari baca 2 lembar Alkitab, sehingga jangan sampai waktu Tuhan omong secara individu, secara pribadi, kita ada dalam dikategorikan sama seperti murid yang ulang-ulang dibilang tapi tidak mengerti, tidak paham. Jadi apa yang terjadi di saat Yesus mau masuk di Yeriko itu sebenarnya sesuatu yang ada dalam rancangan Tuhan, yang mau memberikan pelajaran kepada murid-murid. Kamu punya mata celi, tapi kamu punya hati buta. Lebih baik orang buta yang mau masuk ke kota Yeriko itu matanya buta tapi hatinya tidak buta. Jadi kesembuhan buat orang buta di perjalanan mau memasuki kota Yeriko, sekali lagi ada di dalam planningnya Tuhan untuk mendidik murid-murid. 3 kali saya ngomong, kamu tidak mengerti seperti kamu punya hati buta, kamu punya pikiran juga buta, padahal mata kamu terang. Si buta ini matanya buta, tapi hatinya terbuka bagiku dan mengerti bahwa aku Tuhan Juru Selamat yang akan datang, yang akan menyelesaikan pekerjaan penebusan dan pembebasan. Kejadian ini adalah sebuah kejadian yang menarik. Jesus want to teach disciples where your eyes is open but your heart is blind. The blind man is more good than you. Tuhan mau ajar itu, bahwa orang buta matanya, tapi hatinya lebih baik daripada kamu yang matamu terang tapi tidak mengerti apa-apa. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai orang melihat kita sempurna, mata terang, body good and fit. We have knowledge and wisdom, and all people know about that. Jangan sampai orang tahu bahwa kita ada baik-baik, mata baik, tubuh sehat, punya pengetahuan, punya kearifan tentang hal-hal sekuler, tapi tentang hal rohani berulang-ulang kali di ngomong, tetap firman Allah berkata mereka tidak mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi perjalanan Yesus dari Galilea dan dekat dengan Yeriko, Tuhan Yesus ngomong, anak manusia akan diserahkan.
untuk memasuki Yeriko langsung sebuah pelajaran menembak murid-murid. Lalu perjalanan selanjutnya di dalam kota Yeriko. Pasal 19, Yesus masuk ke kota, tadi di pinggir kota Yeriko. Ini pasal 19, tadi pasal 18. Yesus mau habis, Yesus tiba di pinggir kota, belum masuk kota. Sudah muncul dalam program dan planning Tuhan mengajar murid-murid. Sekarang masuk kota. Jadi kota Yeriko ini semacam tempat pendidikan yang menarik buat para murid dan kita pada zaman ini. Bagaimana masuk kota Yeriko? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, saudara baca terus. Tapi saya mau kasih tahu begini. Yeriko tempat sekolah yang baik. Yesus kasih sekolah, kasih pelajaran murid-murid. Sakeus bukan murid yang ikut sama saya. Sebenarnya Yesus mau bilang begitu. Sakeus dengar cerita-cerita orang saja tentang saya. Kamu jangan hari-hari dengan saya. Kamu ada hari-hari di dalam kelompok karismatik Pentakosta. Kamu hari-hari dengar saya khotbah. Dia tidak. Dia tidak dengar langsung dari saya. Dia dengar orang bercerita. He not hear direct from my mouth about salvation. He only hear from another people. But what Sakeus doing? Dia tidak dengar dari Tuhan Yesus. Dia dengar orang bercerita tentang Yesus. Waktu dia dengar orang banyak berkerumun, tanpa Yesus omong banyak-banyak sama dia, dia kejar. Murid-murid jalan sama-sama, tapi tidak mengerti, buta mata buta hati, kira-kira begitu. Padahal mata mereka celik, hati mereka buta. Sakeus yang dengar dari orang lain, murid-murid yang dengar dari Yesus, tidak memahami. Sakeus yang dengar dari orang lain, dia memahaminya dan dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mengerti Tuhan, bisa memahami Tuhan. Dari waktu menuju ke Yeriko sudah ada dua pelajaran. Pertama, murid-murid lupa mata celik, tapi hati buta. Lihat itu orang, mata buta, tapi hatinya mengerti. Yang kedua, masuk dalam kota Yeriko. Pelajaran yang kedua, orang ini tidak dengar banyak langsung dari saya. Dia dengar dari orang lain. Tapi waktu dia dengar orang ikut sama saya belum ngomong apa-apa sama dia. Dia sudah punya upaya untuk mau memahami, untuk mau mengerti. But how about disciple? They direct hear from me, but they not know what I say to them. Mereka dengar, bagi murid-murid, dengar daripada omongan langsung, jalan sama-sama. Tapi tiap kali saya ngomong firman Allah berkata, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, mereka tidak tangkap. Lalu kita tahu cerita tentang Sakeus. Dia naik ke atas pohon, upaya yang keras. Murid-murid jalan sama-sama, tapi tidak ada upaya yang keras untuk mengerti.
This morning, I want to tell to you, you must doing hard to know about how Jesus loved you and all of us. Kita pagi ini, saya mau kasih tahu, kita mesti kerja keras untuk memahami betapa besar Tuhan Yesus sayang sama kita. Ada amin. Berikan dulu senyuman. Dan Anda lihat hasilnya. Yesus datang ke rumah Sakeus, tinggal beberapa saat, beberapa waktu, lalu bukti bahwa dia punya hati tidak buta, tidak tertutup. Dia mengatakan, kalau saya sudah bikin susah orang Tuhan, satu kali saya tipu orang satu kali, saya akan kembalikan 4 kali. Lalu Yesus berkata, hari ini karena dia anak Abraham, keturunan Abraham, damai sejahtera dan keselamatan itu datang di situ. Tuhan belum bilang sama murid-murid seperti itu. Karena mereka punya hati tertutup. Jalan sama-sama. Saudara akan baca terus ini. Lalu yang berikut. Waktu mau keluar dari Yeriko. Jadi sebelum masuk Yeriko sudah ada pelajaran. Masuk di tengah kota Yeriko ada pelajaran buat murid-murid. Sekarang mau keluar dari Yeriko. Markus 10 mulai ayat 33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludai, disesat dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar, jadi di pengulangan pemberitaan ketiga, jadi sudah masuk di Yeriko, Sakeus sudah dipulihkan. Orang yang tidak dengar suara Tuhan langsung tak dengar dari cerita orang diselamatkan. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, jadi ini jalan keluar dari kota Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan, di jalan keluar Yeriko, mau menuju ke Yerusalem. Jarak Yeriko Yerusalem itu kira-kira 15 mil, jadi kira-kira 25 kilometer. Anak Timeus duduk di pinggir jalan, jadi ini di pinggir jalan keluar. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 saya loncat. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara baca terus. Tapi saya mau menyampaikan tekanan yang menarik dalam pelajaran yang ketiga. Yesus mau masuk Yeriko. Orang buta, mata buta, tapi hatinya dapat lihat Yesus. Murid-murid mata celip, tidak buta, tapi hatinya tidak melihat apa yang Yesus omong, bahkan tidak memahami perkataan Yesus. Pelajaran yang kedua, waktu Yesus masuk di dalam kota Yeriko, ketemu Sakeus.
Zakheus dengar cerita Yesus dari banyak orang. Bahkan dia tanya, itu siapa? Mereka bilang itu Yesus. Lalu dia punya upaya untuk tahu tentang Yesus. Dan akhirnya dia terima Yesus. Murid-murid jalan sama-sama Yesus. Tapi tidak ada upaya tahu apa yang dia omong. Dan yang ketiga, pelajaran penting. Waktu keluar dari kota itu, ketemu lagi orang buta. Sangat menarik. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pelajaran ketiga, si buta tidak mengerti Tuhan Yesus, tidak paham Tuhan Yesus. Dia hanya tanya siapa yang sedang diiring oleh banyak orang itu, karena dia tidak lihat. Lalu orang berkata, itu Yesus. Lalu dia berseru, Yesus tolong saya. Murid-murid sudah tidak mengerti, tidak paham, tapi tidak pernah berkata, Lord, help me please. Tidak pernah omong begitu. Matanya terbuka, hatinya terbuka. Matanya celik, hatinya tidak celik. Sehingga ia tidak dapat berkata, oh Lord God, help me please. But this blind man says to the Lord, help me please. Lord, help me please. Tuhan, orang buta ini berkata, tolong saya, tolong saya. Lalu sangat menarik. Waktu dia dipanggil untuk dibawa kepada Yesus, dia tanggalkan baju kebutaannya. Murid-murid jalan dengan Yesus. Yesus omong, sudah buta hati, tidak tanggalkan jubah kebutaannya. Sehingga tetap tidak mengerti. Ketiga kali pun tidak mengerti. Tapi si buta di jalan keluar Yeriko, waktu dia dengar Tuhan bilang, datang, mari. Lalu orang bilang, dia panggil lu. Lalu dia kasih tinggal pakaian kebutaan. Sebab tiap orang cacat di Israel, orang buta, orang kusta, orang berzina, ada punya pakaian sendiri-sendiri. Oh, ini pakaian orang buta. Dari jauh orang sudah tahu itu si buta mau lewat. Oh, ini si kusta. Sehingga si kusta itu punya pakaian compang-camping, berteriak, najis, najis, najis. Dan orang semua pergi. Pelacur juga begitu, punya pakaian pelacur tersendiri. Jadi orang-orang yang mau berzina dengan pelacur, mereka sudah tahu itu pelacur. Waktu dia dengar suara Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang bilang, guru panggil lu, Tuhan panggil lu, dia tanggalkan. Murid-murid Tuhan omong firman Tuhan, mereka tidak tanggalkan kebutaan hati mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa-apa. Perjalanan pemberitahuan ketiga ke Yeriko punya 3 pelajaran penting. Tempat sekolah yang menarik buat murid-murid. Dan saya harap pagi kita semua mendapatkan pelajaran penting. Saya yakin Tuhan Yesus tolong kita semua. Mujizat yang Yesus kerjakan di Yeriko, orang buta dicelikan tanah. Zakheus pemungut cukai bertobat. Bartimeus yang buta tanggalkan jubahnya yang buta. Sehingga walaupun mata buta, hati sudah mengenal Yesus. Sampai dua-duanya celik. Hati celik, mata celik. Dua-dua
dipulihkan. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Roma 10 ayat 17. So that faith come by hearing, and hearing by the word of God. Iman itu timbul dari pendengaran, dengar firman Allah. Murid-murid dengar Yesus omong, tapi tidak timbul iman dan pengertian. Saya berharap kita tidak seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. For we walk in our life by faith, not by sight. Bukan karena melihat. Si buta lebih baik. Benar dia tidak melihat, tapi dia ada iman. Murid-murid sudah melihat, tapi tidak ada iman. Jangan sampai terjadi bagi kita. Dan Hebrew chapter 11 verse 1, Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Murid-murid sudah lihat, tapi belum tumbuh iman, meyakini kebenaran yang Yesus mau. Sekarang kita tidak lihat Yesus, tapi kita dengar firman. Build your faith in Jesus where you cannot see Him. Bangunlah iman percayamu di mana Anda tidak melihat Dia dengan fisik. Dengan demikian, apa yang Ia katakan di dalam Injil kita akan mudah percaya. Karena di akhir zaman penyesat-penyesat akan datang dan sudah datang. Dia berkeinginan kuat untuk membuat Bapak, Ibu, dan kita semua menyimpang dari iman. Apalagi di saat kita tidak mengerti. Tidak heran waktu Yesus disalibkan, mati, semua murid buyar, lari, ketakutan. Karena apa? Dasarnya they not believe to the word of God and not know what God says to them. Sebab mereka tidak percaya sungguh kepada Tuhan, dan mereka tidak memahami apa yang Tuhan omong. Kita harus berjaga-jaga supaya kita mengerti firman Allah dan mengerti hati. Kasih